kontak. Kita coba dulu. Ini dengerin. Kalau ada suara seperti itu berarti saklar normal, motor juga normal, dan kita akan cari tahu penyebab kenapa dia tidak bisa naik dan tidak turun. Yuk. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama. Channel memberikan subtitles, tutorial dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil, mulai dari setel pintu, setel kaca, central lock, alarm, power window dan lain-lain. Dan kali ini saya pas senggang dan kemudian ada kendaraan yang ditinggal, jadi bisa kita kerjakan, bisa kita videoin. Jadi selama ini karena saya sibuk jadi jarang membuat video. Jadi kali ini kita kedatangan mobil Escudo atau Vitara. Penyakitnya yaitu pintu mobilnya, power window-nya itu tiga-tiganya tidak nyala. Jadi depan, kanan, belakang dua-duanya itu tidak nyala. Yang nyala cuman kiri depan. Dan kali ini saya akan kasih tahu pengalaman saya. Jadi buat teman-teman kita akan videoin apa sih penyebab kaca mobil ini tiga-tiganya itu tidak bisa gerak. Jadi buat teman-teman ya, jadi penyakitnya itu biasanya sama, yaitu tidak bisa naik dan turun, tapi penyebabnya itu akan berbeda-beda. Jadi kali ini buat teman-teman, semoga sedikit ilmu ini bisa membantu teman-teman untuk mengatasi power window-nya teman-teman di rumah sendiri tanpa harus ke bengkel. Jadi kalau kita upload di upload status di Facebook, di grup, biasanya kan gini ya, kenapa ya power window saya kok nggak bisa naik turun ya? Pasti jawabannya berbeda-beda, karena mereka menjawab sesuai dengan pengalaman mereka yang mereka alami. Yang satu karena motornya mati, dia akan jawab, oh itu motornya. Yang satu akan jawab, oh itu saklarnya kotor, karena dia mengalami saklar kotor. Nah kali ini buat teman-teman semua, kita akan kupas tuntas satu persatu penyakitnya itu, penyebabnya itu apa. Jadi penyakitnya sama, tidak bisa naik dan turun, tapi penyebabnya berbeda-beda. Oke teman, simak videonya. Tak salin dulu, tak ganti baju dulu. Oke, yuk kita kerjakan. Oke teman, jadi udah ganti baju, kita akan cari tahu penyakitnya, penyebabnya di kaca bagian depan kanan dulu ya. Kita kontak, kita coba dulu. Ini dengerin. Kalau ada suara seperti itu berarti saklar normal, motor juga normal, dan kita akan cari tahu penyebab kenapa dia tidak bisa naik dan tidak turun. Yuk. Baru. Jadi ini buat sendiri teman, dan harus hati-hati pada patah. Ini kita lepaskan dulu. Oke, nah ini modelnya olor teman-teman ya. Olor kalau kita gerakkan dia gerak tapi tidak jalan. Wah ini teman-teman, nih kelihatan ya teman-teman, olornya lepas, olornya ruwet. Oke, pertama udah ketemu penyakitnya yaitu olornya ruwet, kita bongkar, nanti kita kerjakan. Sekarang kita akan cari tahu penyebab yang tidak bisa gerak di bagian belakang kanan. Ayo, ini nanti kita bongkar. Oke teman, kita sekarang fokus di pintu belakang kanan. Kita kontak dulu. Kontak dulu. Kita turunkan sini. Kita ambil taspen dulu ya. Ya teman, taspen saya kemarin belum buat, jadi saya masih memakai taspen toa ya. Jadi bagian kabel hitam toa kita tempelin massa bodi mobil, dan kabel plusnya kita buat ngecek. Oke, kita lepas saklarnya dulu. Oh, sini bisa. Nah, ini bisa.
kabelnya ada kabel 5 1 2 3 4 5 yang merah plus. Kita cek, kita udah kontak ACC on, kemudian kita tempelin taspen kita, ada setrum masuk ya. Sekarang kita cek pakai saklar. Ini saklarnya kita cek normal, oke. Kita cek, kita tancepin. Kemudian pada bagian taspen kita colokin, karena ini saklar universal, colokin di bagian pinggir. Ada 2 ya, kita colokin. Cep, kita pencet. Nyala ya. Nyala, ini turun nyala. Maksudnya bukan nyala, tapi ada arus. Terus bagian naik juga ada arus ya. Jadi ada 2 kabel. Nah, kita pilih yang bagian yang samping dan samping, karena ini saklar universal, bagian samping sendiri dan bagian samping sendiri. Berarti ada arus masuk ke motor. Sekarang kita cek setelah bagian pinggir sendiri. Ini kan saklar universal ya. Setelah bagian pinggir sendiri, bagian tengah kan arus plus. Nah, arus masanya di mana? Arus masanya adalah di bagian kabel setelah plus. Setelah plus itu samping kanan dan samping kiri itu adalah massa. Kita coba tempelin massa dari bodi mobil, kita tempelin massa di lubang dekat dengan arus plus tadi ya. Kita tempelin, kita pencet. Dan nggak bisa, oke, nggak nyala ini. Oke, nggak nyala, berarti ada kemungkinan motornya mati. Ayo kita cek. Oke, kita matiin dulu. Ayo, ini. Oke, kita lepas dulu. Oke teman, pengetesan kedua ya, kita deketkan ya, mungkin teman-teman nggak tahu. Oke teman, setelah kita kontak ya, ini cari kabel menuju motor. Nah, ini kabel menuju motor ada 2 ya. Ini biar lebih jelas teman-teman, saya potong ya, biar teman-teman jelas. Kabel menuju motor saya potong, kita kupas. Nah, jadi kabel menuju motor itu selain pintu otomatis, power window otomatis, itu hanya ada 2 kabel. Dan sekarang kita aliri arus plus dan arus main. Arus plusnya tadi merah ini ya. Biar teman-teman paham, tak potong. Nah, ini arus plus ya. Terus arus mainnya kita ambilin dari bodi mobil tadi ya, yang udah kita panjangkan. Jadi ini kabel dari bodi mobil. Kita cek dulu apakah arusnya sampai, yaitu dengan taspen lagi ya. Yang main kita tempelin bodi mobil, kabel bodi mobil. Yang plus kita buat ngecek ada arusnya. Masanya berarti juga ada ya. Ini berarti juga ada massa. Sekarang kita tempelin dua-duanya ke kabel menuju motor. Nah, ini arus plus, ini arus negatif, kita tempelin di kabel motor. 1 sini, 1 sini. Dan ini ngetrek teman-teman ya, ngetrek dan tidak gerak. Terus 1 lagi sini, ini sini, ngetrek dan tidak gerak ya. Berarti apa? Berarti arus masuk ke motor, tapi motor ada kekonsletan atau ke brostel kotor, atau ada air masuk ya. Jadi kita lihat sekali lagi, ini kita aliri arus plus, yang satu kita aliri arus main, dan ada percikan api nih ya.
Nah, berarti ada motor yang tidak normal. Oke, ketemu ya teman-teman. Penyakit kedua temu yaitu motornya. Sekarang yang ketiga, karena ayo. Yang ketiga. Oke. Arus massa kita ambilin bodi mobil. Kabel dari massa kita tempelin kabel hitam di toa. Kita cek arusnya. Ada arusnya. Oke, sekarang kita pasang saklarnya. Kita cek dua kabel menuju motor. Di bagian mana? Di bagian paling samping dan paling samping. Kita masukin. Ada. Masukin. Oke, berarti harus ada. Saklar juga nggak bermasalah. Sekarang kita aliri arus massa pada bagian lubang massa, yaitu mana? Lubang massa setelah tengah. Tengah sendiri ada arus plus. Lubang massa berarti sampingnya tengah. Ada dua kanan kiri, itu lubang massa. Kita tempelin massa. Lalu ya, dan kita pencet dan tidak jalan. Kita tempelin arus massa lagi, lag dan tidak jalan. Sekarang kita akan cari tahu motornya apakah bermasalah. Kita bongkar dulu. Oke, kita lepas. Dan ternyata kita cari dua kabel menuju motor ya, ini ya. Ini dua kabel menuju motor. Tak deketin biar teman-teman tahu. Kita cari dua kabel menuju motor. Nah, ini ya. Ini dua kabel menuju motor. Isolasi kita lepas biar teman-teman lihat. Nah, ini dua kabel menuju motor. Nah, kita putus ya biar teman-teman lihat. Nah, ini dua kabel menuju motor. Sekarang kita akan aliri arus plus, yaitu tadi merah ya, mana merah. Nah, ini merah. Ini arus merah. Saya potong biar teman-teman paham ya. Ini arus plus, arus kabel merah, arus plus. Kita cek. Mana toanya tadi? Nah, ini kita cek dengan toa dulu. Jatuh. Oke, kita cek dengan toa. Apakah nyala? Berarti ada arus plus ya, dan berarti massa juga ada di sini. Sekarang kita tempelin dua-duanya ke motor. Tempelin. Dan ini ada percikan ya. Berarti motornya konslet. Nah, oke teman-teman. Ketemu ya? Berarti yang depan adalah olornya ruwet, yang samping kanan motornya bermasalah, yang samping kiri motornya bermasalah. Teman-teman, jadi udah ketahuan ya penyebab power window di mobil ini mati. Udah tahu penyebabnya. Yang satu yaitu ternyata olornya bermasalah, yang kedua yaitu motornya bermasalah, yang ketiga juga motornya bermasalah. Jadi buat teman-teman, dalam satu kasus itu biasanya kemungkinannya penyebabnya berbeda-beda, tidak sama-sama ya. Tapi kali ini ada yang dua ini sama motornya, yang sana ruwet olornya. Jadi teman-teman, seperti itu ya. Bagaimana cara mengetahui penyebab power window itu mati. Nah, sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua yang udah mampir, udah subscribe, udah like, udah komen. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih doanya dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.